akan merasakan kebahagiaan bila kita senantiasa menjalankan dua hubungan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ali Imran ayat 112, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim dhillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Duribat alaihim dhillah. Mereka akan diliputi oleh kesengsaraan, oleh kehinaan, berarti tidak bahagia. Kita semua tidak akan bahagia, selalu diliputi oleh kehinaan dan kesengsaraan. Kecuali kita menjalankan dua perintah Allah ini. Yang pertama, hablum minallah. Yang kedua, hablum minan nas. Nah, yang pertama ini adalah sebuah kewajiban kita karena kita menjadi hamba Allah. Kalau bicara hamba, berarti apa yang disuruh oleh tuannya kira-kira dikerjakan. Harus, namanya hamba. Ya. Maka kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Nah, ibadah itu juga dari kata abadah. Kemudian abid. Abid itu artinya hamba. Berarti memang ibadah dan hamba itu dalam bahasa Arab itu nyambung, ya. Ibadah, kemudian dikata abadah ya'budu, ibadah, kemudian fahuwa abidun, maka orangnya disebut dengan hamba. Maka wajar kalau kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita hidup ini, kita sepenuhnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak sampai berhenti di iman saja. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat, ketika ngomong kayak gini nih, tiba-tiba ada malaikat datang. Sebenarnya orang-orang nggak tahu bahwa itu adalah malaikat. Ya. Malaikat saja ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi, dia berbusana yang rapi, berpakaian yang rapi. Ya. Dijelaskan di dalam hadis Arba'in. Kayaknya jamaah masjid udah ini kali ya, udah hatam ya kemarin ya. Bayadus siap. Di situ dikatakan memakai pakaian putih. Nah, malaikat itu memakai pakaian yang putih, berarti bersih pakaiannya. Ya. Kemudian rambutnya terlihat mengkilat dan hitam, berarti rapi itu. Nah, ini isyarat bahwa ketika kita ngaji harus dengan pakaian yang bersih, rapi, kemudian juga rambut disisir, ya. Kemudian mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian menyampaikan 3 pelajaran buat kita semua. Yang pertama, malaikat tersebut mengajarkan tentang iman. Yang kedua mengajarkan tentang Islam, dan yang ketiga mengajarkan tentang ihsan. Nah, ini sangat berkaitan antara iman, Islam, dan ihsan. Iman saja kemudian tidak menjalankan ibadah yang ada di rukun Islam, maka dia tidak sempurna. Atau sebaliknya, Islam tapi dia nggak beriman, sama saja nggak bakal diterima. Nah, kemudian ketika dia sudah menjalankan apa yang ada di rukun Islam, untuk lebih sempurnanya harus disempurnakan dengan ihsan. Makanya ketika ada rukun iman, yang pertama rukun iman apa? Beriman kepada Allah, kemudian kepada malaikat, kemudian kepada Rasul, kepada kitab, kemudian kepada Rasul, kemudian kepada hari kiamat, dan terakhir kepada takdir Allah. Itu belum cukup, harus disempurnakan dengan ibadah.
Beriman kepada Allah harus diawali dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat kepada Allah juga belum sempurna ketika dia belum bersyahadat kepada Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak berhenti di situ, maka kemudian harus dilanjutkan dengan iqamatis shalah. Dia harus menjalankan salat. Kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji. Nah, dalam melaksanakan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dia dengan ihsan melaksanakannya, dengan sebaik-baiknya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. An ta'budallah, kamu menyembah kepada Allah, itu mulai dari sholat, kemudian puasa, zakat, haji, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Bayangkan seorang hamba ketika melaksanakan tugasnya, kemudian di depannya ada tuannya. Kira-kira hamba itu kerjanya kerja yang bagus atau main-main? Pasti yang bagus, karena ada tuannya. Misalnya ada dahlan nih lagi kerja, ada RW Agus di depannya begitu, semangat begitu kan. Tapi kalau nggak ada RT Agus, RW Agus, ya belum tentu semangat begitu ya. Iya. Ya, maka ketika kita beribadah kepada Allah, kita yakinkan bahwa Allah itu ada di depan kita. Kita bisa melihatnya. Dan ketika kita bisa melihatnya, itu pasti kita akan menjalankannya dengan sempurna, baik mulai dari wudunya, kemudian ketika sholat, kemudian juga ketika kita puasa, kemudian kita berzakat dan haji. Seakan-akan kita langsung melihat Allah. Pun kalau kita tidak melihat Allah, yakinkan bahwa fa innahu yaraka, Allah itu pasti akan melihat kita. Sehingga dimanapun kita berada, melaksanakan ibadah itu dengan sempurna. Kerja bukan karena dilihatin, bukan karena sesuatu, kerja ikhlas kepada Allah, pasti itu. Pasti ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ada seorang pejuang yang meninggal dunia, dia meninggal di medan perang, tapi kemudian amal ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia berperang supaya disebut sebagai pahlawan. Dia bangga ketika dia mati di medan perang, kemudian pengen disebut sebagai seorang pahlawan atau syahid. Akhirnya apa yang dia kerjakan sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yuk, mumpung masih ada umur ya, mungkin kemarin keikhlasan kita kurang, mulai sekarang kita tingkatkan keikhlasan. Dan itu berproses ya. Tidak serta-merta kita baru beribadah kemudian ikhlas, butuh proses yang luar biasa. Bahkan Ali bin Abi Thalib ketika diuji ya, apakah dia ikhlas dalam menjalankan sholatnya atau tidak, itu tidak bisa. Karena kata Nabi, siapa yang sholatnya khusyuk, aku akan kasih sorbanku, kata Nabi. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dia sholat. Nabi melihat sholat rakaat pertama terlihat sangat khusyuk. Rakaat kedua khusyuk, tapi ketika dia mau mengucapkan salam, Rasulullah mendengar dari hati Ali bin Abi Thalib, aku sudah menjalankan dengan khusyuk, pasti aku dapat sorban. Nah, ketika dia bicara kayak gitu, maka Rasulullah tahu bahwa Ali bin Abi Thalib mengerjakan sholatnya bukan karena Allah, karena sorban. Bayangkan deh. Nah, kalau kita gimana? Kita sudah sampai kepada khusyuk, tapi harus berproses. Dan ketika sholat kita khusyuk, ya, kita akan menjadi khusyuk ketika kita sering berjamaah. Karena ketika kita berjamaah, kita tidak khusyuk, ada jamaah yang khusyuk, insya Allah kita kebagian pahala khusyuk.
Makanya laki-laki, bapak-bapak, kaum muslimin sholatnya harus di masjid supaya walaupun kita nggak khusyuk, minimal kita dapat pahala khusyuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak lengkap, tidak sempurna ketika kita ibadah banyak tapi dengan tetangga tidak baik, sosial kita tidak baik. Maka kata Allah harus disempurnakan dengan hablum minallah, harus menjalin hubungan dengan sesama manusia. Nah, di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah, kenal Abu Hurairah? Kenapa disebut dengan Abu Hurairah? Karena dia sangat suka dengan kucing, memelihara kucing. Jadi orang-orang dulu kalau misalnya punya sesuatu kemudian dia cinta, itu nggak dapat julukan. Nah, Abu Hurairah itu kemana-mana dibawa kucing, ya. Jadi sangat sayang kepada kucing sehingga akhirnya dia dijuluki dengan Abu Hurairah. Abu itu bapak atau pemilik, Hurairah itu dari kata hir, jadi itu kucing kecil. Jadi Hurairah itu kucingnya kecil. Jadi karena dia sering bawa kucing kemana-mana, akhirnya disebut dengan Abu Hurairah. Nama sebenarnya mah Abdurrahman bin Sakhir, ya. Itu nama beliau yang sebenarnya. Dari Abu Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu ada 6. Ya. Apa itu hak? Hak kewajiban? Ya, kita dapat hak itu ketika kita sudah mengerjakan kewajiban. Jadi yang didahulukan adalah kewajiban, dan ketika kita melakukan kewajiban pasti kita akan dapat hak kita. Maka ketika bicara hakul muslimin 'alal muslim, hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 6, berarti itu saling apa? Saling memberi. Kemudian juga ada yang namanya itu timbal balik. Kita akan dapat hak kita ketika kita memberikan hak itu kepada orang lain. Orang lain juga mendapat haknya ketika dia memberikan hak kepada kita. Artinya ketika kita menjalankan sesuatu kepada orang lain, kita memberikan sesuatu, maka orang lain juga akan memberikan kepada kita. Nah, ada 6 yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini kelamaan gak nih 6 nih? Sambil ngopi deh, nggak apa-apa. Ada kopi ya? Ada kopinya misalnya. Ini saya 3 aja belum saya minum ini. Luar biasa. 3 lupa nih. Ada putih, ada teh. Ini nggak enak main teh dah, bisa dapat 3, dalam nggak ada. Ya amplopnya 6 berarti. Hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Yang pertama, ketika kita bertemu maka memberikan salam. Ini kalau ketemu kita salam apa gimana? Apa hey? Hey. We gitu. Saya juga begitu keseringannya, lagi di jalan gitu. We. Jarang buat assalamualaikum we gitu. Padahal yang diajarkan adalah kita mengucapkan assalamualaikum, ya. Dan itu ada aturannya, yang muda kepada yang tua, yang lagi berjalan kepada yang lagi duduk, kayak gitu doy. Misal RW kan biasa duduk di depan rumah tuh. Nah, ya boleh sambil makan ya kalau apa. Ya. Ya almaru alal qaib, orang yang lagi jalan kepada yang duduk. Kemudian rombongan kecil kepada rombongan yang besar, ya. Kemudian yang muda kepada yang tua. Jadi kalau Ustaz Iman ketemu Ustaz Abdul Hamid, salam. Tapi yang lebih bagus adalah yang buat salam. Bahkan Rasulullah itu kalau ketemu anak kecil
Rasulullah yang assalamualaikum duluan, dan bahkan mencium tangan yang anak kecil itu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita makan, insya Allah kalau kita sering assalamualaikum, orang lain ketemu kita juga pasti assalamualaikum. Gitu. Kalau biasa, hey, hey. Tadi ya, kadang juga susah juga tuh. Ketemu RW emang kalau lewat rumah RW kita nggak tegur, nggak enak gitu. Ya. Insya Allah ketika kita assalamualaikum kita akan mendapatkan keberkahan, karena di dalam salam itu ada doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Jangan assalamualaikum tapi nggak pernah tahu artinya. Apa artinya? Semoga keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi dan rahmat Allah wabarakatuh, dan keberkahan. Doa yang luar biasa. Keselamatan, keberkahan, ya, rahmat dan keberkahan. Ada 3 ya ketika kita beda kalau misalnya selamat pagi, pagi doang. Selamat siang, siang doang. Selamat malam, malam doang. Tapi assalamualaikum ada 3 ya, keselamatan, rahmat dan keberkahan. Itu yang pertama. Tidak laki tahu basalli. Nah, kalau sekarang saya WA juga, WA sekarang kan ada assalamualaikum, jangan masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza da'aka fa'jibhu. Kalau engkau dipanggil, nyaut. Kalau kamu diundang, datang. Gitu, ya. Apa kalau misalnya diundang? Kita jawabnya Insya Allah. Insya Allah kita mau datang atau enggak? Kan seringan udah macam insya Allah gitu kan, mau datang mau enggak terserah gitu ya. Mau aja ya. Ya. Jadi kalau kita diundang, datang. Kalau tidak ada halangan, jangan mentang-mentang udah bilang insya Allah mau datang mau enggak apa-apa, jangan. Ya. Insya Allah itu justru kita ya diberikan kekuatan untuk hadir, kecuali memang ada halangan. Dan ini berlaku nih, apa sih namanya? Hukum sebab akibat. Kalau kita diundang orang lain sering datang, ketika kita ngundang orang lain datang nggak? Insya Allah. Kalau kita rajin, misalnya seperti ini nih, taziah, insya Allah kalau suatu saat keluarga kita ada yang meninggal, kita ngundang orang lain datang nggak? Datang. Makanya tuh hak itu begitu berlaku tuh. Ya, hukum sebab akibat. Ketika kita sering datang, ketika diundang, pasti ketika kita ngundang orang lain akan datang. Begitupun kalau kita jarang atau bahkan nggak pernah datang ketika diundang, kira-kira nih ya perlu sesuatu ngundang awang-awangan kalau kita bilang ya, kalau gue undang nggak pernah datang gitu ya, begitu ya. Tapi khusus untuk acara walimatul urus, nah ini dia ya. Khusus untuk walimatul urus, jangan kita ketika misalnya maaf banget, ketika misalnya kita kondangan ngarep kembali, misalnya saya kondangan sama PRW 1 juta gitu, misalnya RW kawin lagi misalnya gitu. Kawin mas sering ya. Saya kondangan 1 juta begitu. Dia balikin 100.000. Ngedumel, boleh nggak ngedumel gitu? Jangan gitu. Kondangan mah ikhlasin aja. Makanya kalau kondangan jangan banyak-banyak, yang kita mampu aja begitu ya. Kalau sekarang udah berapa nih? Sekarang minimal 50.000 kayaknya udah biasa gitu. Tapi jangan berharap ketika kita kondangan kita minta dibalikin, jangan. Karena ada di satu daerah, pernah dengar saya dari Ustaz Naswa itu di Karawang. Jadi kalau kita kondangan itu dibacain. Misalnya kita kondangan, kita langsung dibuka, dibacain. RW Agus 2 juta. Haji Amim 100.000 gitu. Dibacain coba. Itu kayak gitu bagus nggak tuh?
Aduh, kita yang bingung gitu ya. Nah, kalau kita jangan begitu ya. Kalau kondangan ya kita mampu ya, kita kasih yang gede, nggak mampu ya kasih kecil gitu. Tapi juga yang nerima ya, misalnya ketika misalnya kita kondangan banyak kemudian terimanya dikit, jangan anggap aja yang terpenting adalah ketika kita diundang kita datang, insya Allah ketika kita undang pasti orang lain akan datang. Itu yang kedua. Yang ketiga nanti aja ya. Oke, yang ketiga ini yang sering kita lakukan ya. Wa idza atisa fahamidallaha fasammithu. Jika seseorang bersin maka ucapkanlah alhamdulillah. Nah, yang mendengar jawabnya yarhamukallah kalau dia laki-laki. Kalau yang bersinnya perempuan yarhamukillah. Ya. Ini kan kalau bersin ngucapnya gitu ya. Apa nanya begitu? Kita yang jawabnya bingung. Ya. Nah, ketika bersin ucapkanlah alhamdulillah, kemudian yang mendengar yarhamukallah, semoga Allah memberikan kasih sayangnya, atau yarhamukillah. Kemudian yang bersin jawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Kita sering kayak gitu nggak? Oh. Ya. Tapi kalau lagi sholat dengar ada yang bersin jangan doain. Diam aja dalam hati. Ini kan sering ya, misalnya ada yang bersin ketika sholat, ya. Jangan kita baca gitu misalnya. Kita yarhamukallah, jangan batal sholat kita, ya. Ini mah kalau lagi seperti ini. Ya, baik itu aja yang ketiga kali ya. Masih terus nggak nih? Terus. Yang keempat, wa ijastan sahaka fa'ansihu. Jika engkau diminta untuk kasih pendapat, nasihat. Jangan misalnya ya orang minta nasihat kepada kita, kitanya nggak kasih nasihat padahal kita bisa. Atau misalnya kita merasa kita banyak dosa, jangan. Boleh jadi apa yang kita nasihati ya itu diterima, dan ketika diterima kemudian menjalankan, kita yang berpahala. Ya. Sama seperti kita memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain, kemudian orang lain itu menjalankan kebaikan itu, kemudian mengasih lagi kepada orang lain, itu pahalanya luar biasa. Mandalla ala khairin falahu ajru mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menyampaikan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari orang yang mengerjakan kebaikan itu tanpa berkurang dari yang dikerjakan oleh orang itu. Kemudian orang itu ngasih lagi kebaikan ke orang lain, oh itu MLM, kalau MLM atau MLM itu. Jadi terus menerus tuh pahala kita. Makanya jangan ragu ketika ada orang lain minta nasihat, bisa minta kasih pendapat, kita kasih yang baik-baik. Insya Allah ketika dia menjalankan, kemudian berubah dari yang tadinya kurang baik menjadi baik, maka itu pahala yang terus-menerus mengalir kepada kita. Kemudian yang kelima, wa idza marido fa'udhu. Jika teman kita, saudara kita ada yang sakit, maka jenguk. Minimal kita doakan, ya. Jangan ketika jenguk udah tahu nih penyakitnya gak bakalan sembuh gitu. Ya kemarin tetangga gua penyakit kayak gini mati gitu. Bikin dong. Mau penyakitnya dikit lagi kayaknya nggak bakal sembuh gitu ya. Jangan doa yang jelek-jelek, kita doakan yang bagus-bagus begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, wa idza mata fatbahu. Jika ada yang meninggal, maka ada kewajiban bagi kita. Ada 4 kewajiban kita pada orang yang meninggal. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolatkan. Yang keempat, menguburkan. Tapi ini kewajibannya fardu kifayah. Kalau udah ada orang yang mengerjakan, kita jangan ngerjain. Misalnya ada yang mandi, kita ikut mandiin. Jangan. Kitanya nggak bisa lagi kan. Ada yang mengkamali, kita berebut ngapani, jangan. Kalau udah ada yang mengkafani, udah ada amil nih. Alhamdulillah nih, amil Rodiudin, Ustaz Maulana Rodiudin ya, gitu ya. Sudah ada penggantinya dari Ustaz Nasir ya. Kemudian kalau udah ada yang sholatin, ya kita, ya misalnya nggak sholat. Tapi kalau misalnya kita mau nyolatin juga, ada yang namanya sholat gaib. Misalnya nih meninggalnya di mana teman kita itu, kita nggak bisa datang ke rumahnya, kita nggak bisa menyolatkan, maka kita disuruh sholat gaib.
Itu artinya apa sih sebenarnya? Doa kita untuk orang yang meninggal itu sampai ternyata. Begitu. Jangan kita nih misalnya kumpul kayak gini, doa kayak gini, tahlil kayak gini nggak nyampe. Rasulullah mengajarkan kok ketika ada yang meninggal, kemudian kita nggak sempat menyolatkan pada saat itu, besoknya kita baru bisa menyolatkan, boleh sholat goib. Itu berarti ketika kita baca di sini, baca yang baik-baik tadi Yasin, zikir dan sebagainya, kemudian nanti ditutup dengan doa, kira-kira nyampe nggak? Nyampe. Kalau nggak percaya mati dulu. Harus saya doain, gitu. Kalau nggak nyampe bilang oh gitu ya. Saya nggak percaya. Kayak tahlilin kayak gini bagus karena doanya nyampe. Bahkan di dalam Al-Qur'an ada kan, Allahumma ghfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman, dan juga saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami karena keimanan. Mestinya jangan ragu-ragu, tahlilan terus ya dari malam pertama sampai dengan malam ke-7. Jadi mohon maaf nih kalau baru malam ke-3 bisa hadir ya. Yang penting kita pernah hadir, jangan pernah enggak. Karena itulah hak. Ketika kita takziah seperti ini, insya Allah ketika nanti ada keluarga kita yang meninggal, insya Allah mereka juga akan datang kepada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hablum minallah dan hablum minannas kita bisa jalankan dengan sebaik-baiknya. Karena itulah modal kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.